Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Asri, NIM 207052631, kelas A1, Fakultas Vokasi, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tahun 2020. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapatkan selama perkuliahan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di semester 3 kali ini. Dari beberapa materi yang disampaikan oleh dosen selama satu semester perkuliahan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, saya dapat merangkum dan memahami materi yang disampaikan. Antara lain, pertama, saya memahami tentang SMK 3. Apa sih itu SMK 3? Sebelum masuk ke SMK 3, teman-teman kita harus memahami tentang sistem dan manajemen. Apa itu sistem dan apa itu manajemen? Sistem, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem itu suatu komponen yang bersatu dan berfungsi satu sama lain. Dan manajemen itu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dan ditambahin dengan kata K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau digabungkan itu, jadi SMK 3 itu adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Untuk penerapan SMK 3 ini ada syaratnya teman-teman. Jadi setiap perusahaan harus mempekerjakan paling sedikit 100 orang pekerja. Jadi jika perusahaan itu kurang dari 100 pekerja, jadi perusahaan itu tidak bisa menerapkan SMK 3 di dalam perusahaan tersebut. Terus di SMK 3 itu juga kita perlu adanya tenaga kerja. Sebelum masuk ke tenaga kerja, kita harus memahami apa itu tenaga kerja. Dijelaskan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dan tenaga kerja ada juga pekerja atau buruh. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja yang menerima upah dalam bentuk lain. Jadi tenaga kerja dan pekerja ini beda ya teman-teman dalam memahaminya. Terus ada juga perusahaan. Nah, perlu ini perusahaan. Perusahaan ini apa sih? Perusahaan ini adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, dan milik orang perorangan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Dan untuk pengendalian risiko di dalam SMK 3, kita perlu adanya audit SMK 3. Apa sih itu audit SMK 3? Audit SMK 3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen dalam pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Audit itu juga terbagi menjadi dua, audit internal dan eksternal. Dan kita bisa memahami tentang audit internal itu dilakukan oleh pihak yang sudah bersertifikasi untuk melakukan audit di perusahaan. Dan kalau misalnya audit eksternal itu pemanggilan dari orang luar yang sudah bersertifikasi dan disetujui oleh perusahaan maupun menteri. Lanjut, tujuan dari penerapan SMK 3. Apa sih tujuannya dan mengapa perlu adanya penerapan SMK 3 di suatu perusahaan itu? Jadi untuk melakukan Jadi tujuan dan dari penerapan SMK 3 itu mempunyai maksud pertama, meningkatkan aktivitas aspek perlindungan teman-teman. Dan kedua, mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja.
Jadi dari penerapan itu juga memberikan hasil untuk mencegah dan mengurangi risiko yang terjadi dalam perusahaan yang berakibat fatal bagi perusahaan maupun pihak yang dirugikan. Yang ketiga itu menciptakan tempat kerja yang aman dan efisien. Berikut tadi itu merupakan tujuan dari penerapan SMK 3. Terus setelah penerapan kita mempunyai 5 prinsip dasar dari SMK 3. Pertama ada penetapan kebijakan, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Dan yang kelima itu peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Setelah masuk ke prinsip dasar, kita harus menjelaskan juga untuk bisa memahami lebih dalam lagi tentang apa sih itu penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Lanjut kita ke penetapan kebijakan K3. Jadi dalam penempatan kebijakan K3 itu teman-teman adalah menyusun kebijakan pengusaha yang paling sedikitnya harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi pertama dari identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Kita melakukan asesmen untuk identifikasi potensi bahaya yang ada di perusahaan agar mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Dan juga melakukan perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan sektor lain untuk sebagai acuan menjadikan perusahaan kita ini menjadi lebih baik. Dan ketiga itu ada peninjauan sebab akibat kejadian yang sangat membahayakan. Dan keempat kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan yang telah terjadi. Kelima itu ada penilaian efisien dan aktivitas sumber daya yang disediakan dalam suatu perusahaan tersebut, teman-teman. Dan di dalam kebijakan ketiga kita juga harus mempunyai visi tujuan perusahaan tersebut. Harus di dalam kebijakan ketiga itu harus memuat visi tujuan perusahaan. Pertama itu ada komitmen dan kerangka. Lanjut, setelah kita melakukan kebijakan K3, kita masuk ke perencanaan K3, teman-teman. Jadi perencanaan K3 itu ditetapkan dan disusun oleh pengusaha dengan mengacu kepada kebijakan K3. Untuk menyusun rencana K3, kita harus mempertimbangkan pertama, hasil penilaian awal. Yang kedua, identifikasi lagi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang dilakukan. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya itu harus sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Dan keempat, sumber daya yang dimiliki itu harus memadai. Jadi, setelah kita sudah melakukan perencanaan ketiga, jadi kita akan melakukan step yang ketiga itu pemantauan dan evaluasi. Apa sih pemantauan dan evaluasi tentang K3 itu? Pemantauan dan evaluasi K3 adalah pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai standar dan regulasi. Setelah melakukan pemantauan dan evaluasi K3, kita melakukan yang terakhir ini peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Hasil dari peninjauan sebagaimana dimaksud itu digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di dalam SMK 3. Jadi dilakukan tinjauan ulang lagi untuk melakukan perbaikan apa yang kurang kita harus perbaiki di kegiatan sebelumnya agar perusahaan kita juga menjadi perusahaan yang lebih baik dan lebih berstruktur dalam mengimplementasikan tentang SMK 3 ini. Dan SMK 3 itu memiliki dasar hukum dan regulasi loh teman-teman. Kita harus tahu apa regulasi tentang SMK 3 yang harus diterapkan di setiap perusahaan. Jadi dasar hukum SMK 3 sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang tertuang di dalam peraturan tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan
Hasil kesimpulan yang saya pahami selama 1 semester ini tentang SMK 3, banyak hal yang saya dapat tentang penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja di suatu perusahaan. Jadi sekalinya di dalam perusahaan itu kita tidak hanya muluk-muluk tentang identifikasi bahaya atau menegur orang. Sekalinya di dalam lingkup K3 ini banyak sekalinya hal yang harus kita pelajari lagi mendalam tentang K3. Sekalinya SMK 3 ini adalah suatu pembelajaran bagi kita tentang memanage suatu perusahaan agar lebih berstruktur dalam mengembangkan perusahaan itu yang lebih baik, aman, dan efisien. Kembali lagi ke pengertian awal SMK 3, aman dan efisien dan efektif. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.